Kemudian juga di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya tahlilan tidak dianjurkan atau makruh, karena di antaranya yang kedua, mazhab Syafi'i memakruhkan kesengajaan keluarga mayit berkumpul lama-lama dalam rangka menerima tamu-tamu yang bertakziah. Sengaja kumpul untuk menerima tamu, ini makruh menurut mazhab Syafi'i. Akan tapi hendaknya mereka segera pergi dan mengurusi kebutuhan mereka. Itu datang kemudian pergi, jangan ngumpul-ngumpul tunggu tamu datang. Yang ini ngomong bukan saya, Imam Nawawi, perhatikan. Wa ammal julusu lit ta'ziyah, adapun duduk-duduk untuk takziah, fa nassas Syafi'i wal musannif, maka Imam Syafi'i dan musannif itu kayaknya Asy-Syirazi dalam Al-Muhadzab, wasairul ashab, dan seluruh ulama mazhab Syafi'i. Al-ashab maksudnya ulama-ulama besar mazhab Syafi'i. Ala karahatihi, bahwasanya hukumnya makruh duduk-duduk untuk takziah. Wa naqalahu Syekh Abu Hamid fi at-ta'liq wa akharun an-nass Syafi'i. Demikian juga Syekh Abu Hamid menukil dalam ta'liq dan ulama yang lain dari nas pernyataan Imam Syafi'i. Qalu, mereka berkata, yakni bil julus laha, apa yang dimaksud dengan duduk-duduk yang dimakruhkan? Apa yang dimaksud itu tersebut? Al-julus laha maksudnya an yajtami'a ahlul mayyit fi baitin fayaqsiduhum man arada ta'ziyah. Yaitu ahlul mayyit, keluarga mayat, mungkin kerabat-kerabat yang kumpul nunggu di rumah, nunggu sengaja duduk nunggu orang-orang datang untuk takziah. Ini makruh menurut mazhab Syafi'i. Makruh. Ya. Lebih dari 3 hari makruh. Ini juga makruh. Ya. Kemudian mereka berkata, ini ulama Syafi'i mengatakan, bal yambagi an yansarifu fi hawaijihim. Hendaknya mereka datang kemudian mereka pergi, jangan kumpul-kumpul. Ya, faman sadafahum azzahum. Ada kalau kebetulan ketemu ya takziah. Wala farqa bainar rijal wan nisa fi karahatil julus laha. Sarrah bihi al-Mahalli wa naqalahu an-Nass Syafi'i. Ya, tidak ada bedanya laki-laki perempuan dalam urusan kumpul-kumpul, keluarga mayat saja kumpul-kumpul nunggu, itu sudah makruh menurut mazhab Syafi'i dan dinukilkan dari pernyataan Imam Syafi'i. Wa huwa mawjudun fil dan ini ada dalam kitab Al-Um. Qala Syafi'i fil Mereka dalilnya perkataan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Wa akrahu al-ma'tham wa hiya al-jama'atu wa illam yakun lahum bukaun. Dan aku tidak suka, aku benci al-ma'tham. Ma'tham itu apa? Al-jama'ah, perkumpulan. Wa illam yakun lahum bukaun, meskipun mereka tidak nangis. Kenapa? Fa inna dzalika yujaddidul huzna. Karena perbuatan tersebut kumpul-kumpul hanya menambahkan kesedihan. Wa yukalliful mu'nata, dan akan menambah biaya. Ma'a madha fihi minal athar. Terlebih lagi ada asar yang bertentangan dengan hal ini. Hadza lafdhuhu fil Ini lafal Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Wa tabahu al-ashab alaihi. Demikian juga para ulama mazhab Syafi'i mengikuti Imam Syafi'i. Ya, wastadalla lahu al-musannifu ghairuhu bil akhar wa huwa annahu muhdath. Adapun Asy-Syirazi dan yang lainnya berdalil tentang tidak boleh acara kumpul duduk rame-rame ngumpul-ngumpul untuk nunggu tamu. Kenapa dilarang? Karena itu muhdats, bid'ah. Karena itu bid'ah. Baik, ini sisi kedua yang mendukung bahwasanya tahlilan itu tidak dianjurkan, bahkan makruh dalam mazhab Syafi'i. Sisi yang ketiga, yang pertama takziah lebih 3 hari tidak makruh. Yang kedua, sengaja kerabat kumpul untuk menunggu tamu juga makruh. Yang ketiga apa? Mazhab Syafi'i memandang bahwa perbuatan keluarga mayat yang membuat makanan agar orang-orang berkumpul di rumah keluarganya adalah perkara bid'ah. Ya, telah dinukilkan tadi dari perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, aku suka bagi tetangga-tetangga yang mendatangkan makanan, dari kerabat yang datangkan makanan ya untuk mereka ya. Karena tadi dalilnya, karena ketika Ja'far meninggal, Nabi SAW menyuruh untuk membuat makanan ya. Kemudian qala ashabuna ya, berkata para ulama kami, ulama mazhab Syafi'iyah, walau kana an-nisa'u yanuhna lam yajuz ittikhadhu ta'amin lahunna. Kalau seandainya ternyata tetangga-tetangga datang ke rumah tersebut, ternyata ada wanita-wanita yang melakukan niyah meratap-ratap, jangan kasih makanan. Jadi hukum asalnya sunnah kita bawa makanan kepada orang yang meninggal. Tapi kalau kita dengar ada wanita yang ratap-ratap teriak-teriak, jangan kasih makanan, kata ulama Syafi'iyah. Kenapa? Li'annahu i'anatun 'alal ma'siyah. Karena meratap-meratap itu niyah dosa besar. Kalau kita kasih makanan berarti kita kasih dia energi untuk ngeratap-ngeratap. Berarti ini hukumnya adalah menolong maksiat. Imam Nawawi berkata, wa amma islahu ahlil mayyit ta'aman wa jam'un nasi alaihi. Adapun
keluarga mayat bikin makanan dan ngumpulin orang untuk makan di situ, falam yunqal fihi syai'un, maka tidak ada dalilnya sama sekali. Wa huwa bid'atun, dan ini perkara yang bid'ah. Ghairu mustahabbah, tidak dianjurkan. Bid'ah ghairu mustahabbah, bid'ah yang tidak dianjurkan, bukan bid'ah hasanah ya. Kalau bid'ah hasanah dia akan nama bid'atun mustahabbatun atau bid'atun hasanatun. Tapi ini kata Imam Nawawi, bid'atun ghairu mustahabbah, bid'ah yang tidak dianjurkan. Hadza kalamu sahibi Syamil, ini perkataan penulis Asy-Syamil. Wa yustadallu li hadza, dan dalilnya apa kata Imam Nawawi? Bi hadithi Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dalilnya adalah hadis Jarir bin Abdullah. Apa kata Jarir bin Abdullah? Kunna, kami para sahabat, na'uddul ijtima' ila ahlil mayyit. Kami menganggap kumpul-kumpul ke keluarga mayat wasani atau ta'ami ba'da dafnihi minan niyah, dan bikin makanan setelah mayat dikuburkan termasuk dari niyah, termasuk bentuk ratapan yang merupakan dosa besar. Ya. Rawahu Ahmad bin Hanbal wa Ibnu Majah bi isnadin sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Majah dan sanadnya sahih, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ini sisi ketiga yang menunjukkan bahwasanya tahlilan adalah perkara yang tidak tidak dianjurkan, bahkan bid'ah yang ghairu mustahabbah. Tapi kita ingatkan kembali kepada kawan-kawan, ya, mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya tahlilan adalah perkara yang bid'ah, yang makruhah. Di antara sisi pendalam mereka, yang pertama, tidak boleh takziah lebih dari 3 hari. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Lebih dari 3 hari makruh. Makruh ya harusnya ditinggalkan, bukan dianjurkan ya. Jangan pakai alasan sana sini, ya, ini kan makruh tapi kan dapat pahala. Gimana? Makruh itu kan disuruh tinggalin. Nanti sama orang merokok makruh tapi dapat pahala. Gimana? Makruh tinggalkan. Ustaz, kalau saya bisa merokok, saya bisa berpikir baik kan bagus ya. Ente berpikir baik tanpa harus merokok. Nanti orang bisa jadikan semua makruh jadi wajib, bahkan bukan cuma sunnah ya. Jadi kalau dibilang makruh ya tinggalkan. Kalau gitu para ulama ini apa enggak ngerti? Kalau bilang makruh kalau dilanggar-langgar sama pengikutnya gimana ya? Apa fungsinya mereka bilang makruh? Tujuannya apa? Buat ditinggalkan, bukan buat untuk dianjurkan. Jadi pertama dikatakan mazhab Syafi'i kumpul lebih dari takziah lebih 3 hari makruh. Yang kedua, mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya orang-orang kumpul ahlul bait, yaitu keluarga mayat, kumpul untuk menunggu tamu-tamu datang juga makruh. Yang ketiga, bikin makanan buat orang-orang datang makruh. Jadi sudah 3 pelanggaran dalam tahlilan. Lewat 3 hari keluarga ngumpul-ngumpul bikin makanan. Sudah 3 makruh. Makruh. 3 makruh ngumpul. Jadi saya hanya menyampaikan pendapat mazhab Syafi'i. Maksud saya ikhwan, kalaupun kawan-kawan kita, saudara kita harus melakukan, ya sudahlah. Bilang terima kasih kepada teman-teman yang mengingatkan ini mazhab Syafi'i tidak boleh. Mazhab Syafi'i makruh. Jangan malah dibalik dikatakan kalian inilah Wahabilah macam-macam lah. Ini buku-buku tulisan ulama ini buat apa kalau begitu?